Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan tentang LabVIEW ya. LabVIEW itu adalah sebuah program atau uh, singkatan dari Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench ya, atau bisa dikenal dengan LabVIEW. Ini sebuah bahasa pemrograman ya, atau yang dikenal dengan graphical programming kayak gitu. Dalam aplikasi ini kita bisa lebih mudah dalam visualisasi data ya, khususnya dalam akuisisi data, misalkan dikaitkan dengan sensor dan perangkat-perangkat input lain, sehingga biasanya lebih banyak dimanfaatkan pada bidang instrumentasi dan otomasi industri kayak gitu. Nah, pada kegiatan ini biasanya ini dikembangkan oleh National Instrument gitu ya. Nah, LabVIEW sendiri berkembang ya. Pada saat ini sudah ada versi baru itu ya teman-teman ya. Yang namanya ini namanya adalah LabVIEW Community Edition gitu ya. Kita share screen dulu, hilang ternyata. Nah, ini adalah ini ya, versi terbaru LabVIEW Community Edition. Nah, sebenarnya LabVIEW ini program berbayar, tapi LabVIEW Community Edition ini adalah LabVIEW versi free kayak gitu ya, untuk kepentingan non komersial gitu. Di sini dijelaskan dengan menggunakan LabVIEW ini sebenarnya juga sama ya dengan edisi lain, kemudian seperti edisi profesional dan lain sebagainya. Kemudian dengan kita nanti menambahkan link toolkit ya, kita bisa menggunakannya dengan Arduino itu. Jadi Arduino yang kita gunakan untuk berhubungan dengan input yaitu sensor dan lain sebagainya, kemudian nanti visualisasi datanya bisa kita tampilkan melalui interface ya, interface desktop kita melalui pemrograman LabVIEW. Nah, harapannya nanti kita akan bikin project seperti itu ya, khususnya kita menggunakan LabVIEW, sehingga pada kesempatan ini kita nanti adalah bagaimana cara download gitu ya, kemudian bagaimana cara instalasi dan aktivasi LabVIEW, khususnya LabVIEW Community Edition, dan juga bagaimana download atau menginstal link toolkitnya gitu ya, link toolkitnya biar nanti bisa berkomunikasi dengan Arduino itu teman-teman ya. Untuk melakukan download, teman-teman bisa searching dulu mungkin ya, atau bisa langsung aja bisa searching di di internet misalkan kayak gitu, instalasi LabVIEW Community installing LabVIEW Community Edition, kemudian bisa klik di sini ya, klik di sini. Nah kayak gitu. Nah ini teman-teman akan diarahkan ke web ini. Nah, LabVIEW Community di sini ada spesifikasinya ya, tentunya sudah membaca dari data kita. Nah kemudian ini kita download ya yang ada di sini. Kita download, size-nya memang lumayan 2,3 GB ya. Saya kira saya tadi pagi mendownload melalui tethering HP itu juga masih bisa ya, masih bisa cepat. Jadi mungkin teman-teman juga bisa gitu ya. Dan klik aja download kayak gitu. Nanti akan diarahkan ke sini ya. Nah, kemudian ketika ke user, nah maka teman-teman silahkan nanti membuat user kalau belum punya. Kalau sudah, ya silahkan tinggal login aja sebenarnya. Saya sudah login tentunya. Kayak gitu. Nah, nanti akan ada proses seperti ini kayak gitu ya. Nah, kemudian kita nanti register, kemudian aktivasi. Setelah ini tentunya adalah prosesnya download ya. Nah, kayak gini. Di bawah ini akan ada menu download. Karena saya sudah download, sudah selesai ya. Nah, maka ini saya cukupkan gitu ya, saya cancel aja kayak gitu karena saya sudah download ya. Nah teman-teman lanjutkan ini sampai selesai kayak gitu.
Nah, setelah tahapan ini selesai, nanti teman-teman akan dapat file hasil download itu gitu ya. Nah, file download itu gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti kita lihatkan ya hasil downloadannya nanti teman-teman bisa lihat hasil downloadannya nanti akan seperti ini. Nah, setelah selesai downloadnya gitu ya, nah teman-teman nanti akan ada tampilan kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Ada install, bin, feed, full, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman cara installnya tinggal klik aja install kayak gini ya. Install ini diklik ya. Kelihatan nggak kalau diinstal? Nah, diklik kayak gitu ya, maka akan ada proses instalasi kayak gitu. Nah, kebetulan saya sudah melakukan instalasi, diikuti aja perintahnya yang ada di sana, maka otomatis nanti akan melakukan proses instalasi sampai selesai kayak gitu. Nah, kemudian masalahnya nanti setelah proses instalasi ini selesai, teman-teman nanti akan diminta untuk melakukan aktivasi gitu ya. Sebenarnya aktivasi itu hanya dengan ini teman-teman ya. Setelah proses installnya selesai gitu ya, dianggap aja selesai. Prosesnya lumayan lama teman-teman. Saya tadi nginstal itu mungkin hampir 30-an menit ya. 20-an menit untuk proses instalasinya. Nanti juga tergantung pada komputer teman-teman juga. Nanti silahkan. Oke, ketika proses instalasi sudah selesai, ada proses rebooting dan lain sebagainya. Kemudian nanti ketika kita mau menggunakan, kita diminta untuk melakukan aktivasi. Nah, aktivasinya itu tinggal login aja sebenarnya teman-teman. Jadi bisa dilihat seperti ini nanti. Untuk proses aktivasinya ya. Untuk proses aktivasinya teman-teman nanti bisa dilihat seperti ini. Ini sebenarnya ada kendala-kendala, teman-teman bisa searching aja ya. I cannot activate live view community using my NE user account. Sebenarnya ini bisa terselesaikan ya. Nanti teman-teman download, install. Setelah download, install itu, nah ini prosesnya ya. Akan ada muncul kayak gini, kayak gitu. Teman-teman tinggal pilih check my account for license. Kemudian deactivate. Nah, maka otomatis nanti akan teraktivasi. Nah, gitu ya. Nah, ketika proses aktivasi sudah, maka tahapan selanjutnya adalah menggunakan ya, menggunakan apa? Menggunakan live view-nya ini, nah kayak gitu tentunya ya, menggunakan live view-nya ini. Oke. Ketika sudah, maka kita demokan bagaimana menggunakan live view-nya. Aktivasi sudah, maka kita stop, maka kita cara menggunakannya adalah nah, seperti ini teman-teman akan muncul tampilan kayak kita kayak gini. Nah, teman-teman akan muncul di sini nih ya. Nah, ini NI Live View 2021 32 bit. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman nanti bisa diklik kayak gitu. Ini proses teman-teman, maka kita tunggu tampilan live view-nya itu seperti apa kayak gitu ya. Tampilan live view-nya seperti apa, nah nanti kayak gini. Nah, live view itu ada dua bagian ya teman-teman ya. Bagian pertama adalah bagian untuk user interface kayak gitu. Kemudian bagian kedua adalah bagian codingnya gitu atau graphical programmingnya gitu. Oke teman-teman, agak lama kayak gitu ya. Kita tunggu sebentar prosesnya.
Oke, jadi awal-awal ketika kita membuka seperti ini, nanti kita belum bisa menyambungkannya dengan Arduino kayak gitu. Kalau mau menyambungkan dengan Arduino, maka kita butuh nanti link ya, link toolkit itu yang perlu kita install. Nah, installnya nanti pakai ini, VI Package Manager kayak gitu. Oke, kita mulai dulu teman-teman. Misalkan ini kita new VI, nah nanti tampilannya akan kayak gini. Oke ya, nah sudah tampil ya. Ini ada dua, ada tulisannya prom funnel kayak gitu, dan ada block diagram kayak gitu ya. Nah, untuk menghubungkan ke Arduino, teman-teman, kita itu membutuhkan ini loh, yang di sini nih loh. Marker hub, nah marker hub link, nih gini ya, marker hub link muncul ya. Marker hub link kayak gitu. Nah ini marker hub link. Nah ini diklik kayak gitu ya. Nah nanti kita menggunakan codingnya pakai untuk apa? Menghubungkan antara LabVIEW dengan Arduino itu kita pakai link ini kayak gitu. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana menggunakannya. Pada kesempatan ini kita fokus bagaimana menginstalasinya kayak gitu. Link ini tidak otomatis ada, maka kita perlu melakukan instalasi. Instalasinya kita pakai ini VI Package Manager, nah kayak gitu. Nah, otomatis nanti ketika kita install, otomatis ini ada ya VI Package Manager ini teman-teman ya. Itu teman-teman open Package Manager-nya. Oke, sebentar ya, kita tunggu proses. Kita minimize dulu untuk yang live view-nya. Oke, paket manajernya. Nah, ini sudah proses running teman-teman. Package manajernya nanti akan tampil kayak ini. VIPM 2021 ya, unregister free edition. Tonton juga bisa register sebenarnya ya, pakai akunnya yang tadi. Oke, kita tunggu sebentar. Kita tunggu ya teman-teman ya, karena proses oke teman-teman, ternyata baterainya low ya. Oke, setelah tampil kayak gini, agak lama ya, sebentar ya, sambil saya lakukan adjust baterainya biar nggak habis. Nah, itu teman-teman akan tampil kayak gini ya. Nah, silakan teman-teman nanti searching aja di box searching itu ya, link kayak gitu. Nah, ketika sudah di link kayak gini akan muncul, teman-teman nanti pilih ini, Diligent link ya, Control Arduino, Raspberry Pi, dan lain sebagainya. Teman-teman klik 2 kali otomatis nanti akan menginstal. Kalau sudah terinstall nanti akan ada centang biru kayak gini teman-teman ya. Nah, kalau sudah centang biru nanti di live view-nya akan tampil, yang tadi ya, akan tampil di live view-nya di diagram blok. Oke, saya kira itu saja. Tinggal diklik, kemudian akan menginstal ya teman-teman. Diikuti aja langkah-langkahnya gitu. Jelas ya saya kira ya sampai ini. Kalau mau yang lain ya tinggal kayak gini. Nah ini tinggal klik install ini. Dipilih kemudian klik install. Ini berarti yang lain ini belum ya teman-teman ya. Teman-teman pilih aja yang Diligent ini karena ini sudah terinstall. Ini ada pilihannya uninstall gitu. Jadi tidak dipilih Diligent link kayak gitu. Nah itu udah install itu. Kemudian diklik install kayak gini ya. Otomatis nanti akan menginstal. Dan biasanya minta reboot ya, rebooting setelah proses instalasi selesai.
Oke teman-teman, itu prosesnya. Nah, misalkan kita mau mulai sebenarnya bentuknya seperti ini teman-teman, ada diagram blok, ada from panel ya. Kita contohkan aja ketika kita mau bikin program tambah-tambahan dulu ya, yang sederhana cara menggunakannya. Jadi di sini ada user interface kayak gitu ya. Di sini ada blok diagram. Nah, blok diagram itu misalkan mau bikin program penjumlahan misalkan, katakanlah seperti itu, misalkan 1 tambah 1 yang sederhana ya, atau A tambah B, maka kita pilih numerik gitu, misalkan tambah-tambahan ya, maka kita pilih add gitu. Nah, karena di sini ada ini pilih nilai ya sebenarnya ya. Nah, maka di sini pilih-pilihannya di sini misalkan. Nah, numerik kita bikin kontrol ya, nah, gitu, kontrol. Nah, gitu. Kemudian kita juga bisa copy ya. Kayak gitu. Kemudian kayak gini jadinya. Nah, mana nih? Dan kita klik kanan indikator ya teman-teman ya. Sebentar. Ini kursor klik kanannya nggak begitu jalan. Nah, maka kita create kayak gini, indikator. Oh, ini salah. Bukan. Maka ini kita klik create konstan, kontrol ya. Nah, kayak gini. Kita kontrol. Salah. Ini kalau kayak gini konstan ya teman-teman ya. Nah, kayak gini kontrol misalkan ini X plus Y, maka ini di copy. Ini bisa, ini diganti Y gitu ya. Tekan Y. Nah, maka programnya ini adalah A tambah Y. Nah, ini programnya kayak gini aja ya. Nah, karena letaknya Y tambahan juga boleh lah. Misalnya kayak gini. Kan programnya kayak gini ya teman-teman ya. Nah, tampilannya kayak gimana? Nah, tampilannya nanti kayak, nah ini. Jadi ini ada X, ada Y. Nah, ketika ini di running, ini juga bisa dikasih tulisan sebenarnya teman-temannya. Program penjumlahan misalnya. Kita bisa tambahkan di sini. Misalkan MCX style gitu ya, yang biar bagus tampilannya. Decoration. Padlock. Kita bisa klik kita to back ya, nah kayak ini kan sudah muncul ke sana ya. Dan kita juga bisa menambahkan decoration, mana decoration. Kita mungkin bisa menambahkan tag dan lain sebagainya, label. Program penjumlahan. Nah, kayak ini bisa diatur ya, fontnya dan lain sebagainya. Sekarang seperti ini, kita bisa running ya. Nah, karena prosesnya apa? Tidak ini maka kita apa? Runningnya continuous ya, maka akan tampil kayak gini. Nah, ini proses runningnya secara continue, maka ketika kita masukkan nilai, nah ini berubah ya. Ini 6 tambah 0, 6. Ini 6 tambah min 1, min 5. Gitu. Ini tambah 2,
tambah 1, 7, 8, 9, apa, 3 ini tambah 8 ini juga bisa. Nah, 9,8 dan seterusnya ya teman-teman. Nah, dan seterusnya kayak gitu. Ini contoh bagaimana menggunakan live view, mudah kan ya dalam melakukan pemrograman kayak gitu ya. Nah, lebih detail nanti akan kita bahas implementasi lain pemrograman menggunakan live view, khususnya nanti yang kita gunakan untuk membuat media pembelajaran fisika gitu ya, yang dikaitkan dengan menggunakan Arduino dan sensor kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, saya kira itu secara umum teman-teman proses instalasi gitu ya, instalasi live view community edition gitu ya, yang free gitu. Oke, saya kira itu teman-teman untuk kesempatan kita kali ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa melakukan instalasi live view community edition gitu ya, untuk nanti kita gunakan untuk mengerjakan project fisika gitu ya, fisika untuk membuat sebuah media pembelajaran atau alat praktikum pembelajaran gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.